Fashion Beauty, aku senang banget. Aku Amalia Tambunan dan di samping aku udah ada Kiefer Lippens. yang akan menemani Anda di rumah, pastinya di live streaming Trans 7. Saya juga happy banget bisa menyapa sama follower yang lagi live streaming lewat Facebook, Instagram, dan YouTube Trans 7. Oh ya Kiefer, selama live streaming nanti kita akan ada Q&A. Nah Q&A ini udah aku kumpulin nih pertanyaan-pertanyaannya seputar rambut yang nantinya akan kamu jawab. Kira-kira apa ya pertanyaannya? ya, oh my god, seru Nah, banget. buat kalian yang belum ikutan, itu caranya gampang banget. Kalian tinggal posting foto medium close up dengan rambut terurai, terus kalian langsung captionnya tulis aja tentang permasalahan rambut kalian yang ada di rumah. Jangan lupa tag ke Fashion and Beauty Trans 7. Oh ya Keepers, aku itu sempet nge-scroll seputar Instagram kamu nih. Ada apa nih di Instagram kamu? Aku bangga banget loh karena kamu itu pernah nge-stylingin Bebe Rexha. Terus ada Dua Lipa juga. Itu ceritanya gimana sih? Iya, itu seru banget karena waktu itu saya dihubungi sama mereka, sama manajemennya, karena mereka datang ke Indonesia karena mereka lagi touring buat lagu terbaru mereka. Dan kalau waktu itu Dua Lipa dia pengen punya rambut yang lebih natural, karena waktu itu dia rambutnya belum terlalu ekstrim seperti sekarang. Tapi Bebe Rexha waktu itu dia rambutnya lumayan kering, karena rambutnya dia sering di bleaching. Nah waktu itu dia pakai wig. Terus kita pikir kayak, hey kita harus bikin dua look kan, karena rambutnya dia harus satu buat buat press conference, satu buat performance-nya. Jadi akhirnya kita kepang-kepang rambutnya, karena sebenarnya itu udah preparation buat rambutnya dia sebelum kita pakai wig. Terus akhirnya kita pikir, hey look ini juga bagus banget ya buat rambutnya dia. Dan dia bilang, ya udah kalau gitu look pertama kita nggak pakai wig, kita pakai yang kepang-kepang aja sebelumnya. Jadi kita pakai kepang sebelum buat press conference, terus habis itu kita pakai wig buat performance-nya. Nah untuk kesulitannya sendiri, yang tersulit itu kamu pernah stylingin rambut model apa? Dari keduanya antara Dua Lipa dan Bebe Rexha? Sebenarnya semuanya nggak terlalu sulit sih, tapi yang kepang-kepang itu yang paling challenging karena dia punya banyak rambut pendek-pendek. Karena rambutnya dia kan rusak gara-gara kebanyakan bleaching. Kebanyakan styling. Banyak bleaching, banyak styling, rambutnya dia ada banyak rambut yang pendek-pendek di tengah. Itu kalau dikepang kan kadang-kadang suka ada yang keluar dan rambutnya lumayan susah. Jadi kita harus pakai banyak produk, wax sama gel buat rapiin semuanya. Tapi akhirnya jadi, tapi lumayan challenging di situ ya sebenarnya. Aduh, kalau misalnya aku lihat dari hasil fotonya nih Keepers, fotonya itu keren-keren banget hasil dari rambut kamu yang kamu udah styling. Thank you so much. Kira-kira aku bisa nggak ya seperti itu? Kira-kira rambut aku ini yang pendek dan luar biasa ini, coba dilihat dulu. Tapi dengan bentuk wajah kamu bagus loh. Karena muka kamu tirus dan tulang pipi kamu tinggi. Jadi kalau rambut kamu ke belakang, itu tetap kelihatan bagus. Berarti aku cocok banget ini ya, masih rambutnya dibuat kayak Bebe Rexha. Cocok banget, iya. Oh ya Keepers, tapi sebelum itu tuh, sebelum aku tanya-tanya lagi, kan sekarang itu lagi tren banget ya, millennial wave. Sebenarnya millennial wave itu prosesnya gimana sih? Millennial wave itu cara styling dengan catokan, dan sebenarnya itu lumayan similar sama yang kamu punya sekarang, cuma dikit lebih natural. Tapi ini sudah lumayan termasuk millennial wave yang kamu punya sekarang, rambut kamu. Ini sudah termasuk millennial wave. Terus aku pernah dengar juga kalau misalnya Agnes Monica nih pernah kamu styling millennial wave juga kalau nggak salah. Bener. Itu ceritanya gimana sih? Kalau Agnes kan sebelumnya dia di millennial wave di US, di Amerika. Dan dia sering bilang ke saya, Kif, saya pengen banget wave yang ini, tapi saya merasa nggak ada banyak orang yang bisa di Indo. Saya bilang, yaudah oke, let's try, let's coba. Terus saya bikin rambutnya dia di millennial wave dan dia suka banget. Aku jadi penasaran gimana sih caranya membuat millennial wave itu sendiri ala Keepers ya kan. Langsung aja kita panggilkan model kita kali ya, supaya kamu bisa demo di sini. Kita panggilkan model yang pertama. Fashion Beauty, ini udah ada model yang pertama, ada Jessie. Nah Jessie, ini kan rambutnya panjang dan tebal ya Keepers. Iya memang. Ini kamu mau gimana ini rambutnya? Dengan Jessie saya mau kasih contoh gimana styling rambut millennial wave. Tapi millennial wave menurut saya yang paling bagus kalau rambutnya lebih setengah length.
Nah, karena Jessie rambutnya seperti kita bisa lihat kan, rambutnya udah lumayan kering karena sering di bleaching dan di coloring ya. Jadi kita akan buang rambut yang sisa yang paling kering, dan dia butuh hairstyle yang lebih fresh dan kelihatan lebih muda. Jadi itu a new stage in her life. Jadi yang keren kalau dia juga punya look yang berbeda. Oke, sekarang kita mulai. Oke. Potongan rambutnya, oh my gosh. Ini the moment of truth. Mau lihat nggak? Nggak berasa ya dipotongnya ternyata. Sambil kamu bekerja ini ya, aku mau tanya-tanya, sebenarnya kamu udah berapa lama sih jadi hairstylist? Soalnya aku lihat di Instagram kamu, aku sempat scroll, kamu pernah motong rambut oma kamu. Oh ya, itu foto yang lama banget kan? Itu kapan sih kamu mulai nge-hairstylist orang? Waktu itu saya umur 10 tahun, dan itu bukan potong rambut ya, saya cuman blow dry rambutnya oma saya, karena orang tua saya, mereka juga dulu hairdresser waktu itu. Oke, umur 10 tahun udah mulai nge-styling. Saya kira-kira umur 10 tahun baru ngapain ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya masih sekolah, masih pulang main layangan kali. Oke, Kikvar, ini udah ada pertanyaan dari fashion beauty di rumah nih. Salah satunya dari @sitiva99. Kak, aku mau minta saran dong gimana caranya merawat rambut supaya nggak kering, apalagi bagi yang dicatok dan di curly, selain pakai vitamin. Of course, dipakai vitamin itu penting sekali, karena kalau sering dicatok, rambutnya pasti kekurangan hidrasi ya. Jadi kita harus masukin produk yang kasih hidrasi ke rambut. Dan itu satu, shampoo sama conditioner. Dan at least 1 kali seminggu harus pakai masker. Biar rambutnya tetap ada kondisi yang bagus. Saya suka rambutnya dia juga ya. Potongannya bagus dan juga sesuai dengan bentuk wajahnya. Yang dia butuh itu styling produk yang bagus buat rambut yang frizzy. Jadi kalau rambutnya lagi mau di styling, mungkin bagus kalau dia pakai produk-produk yang cream base. Yang penting kalau buat dia, jangan potong rambutnya terlalu pendek, jangan potong poni terlalu pendek. Karena jidatnya masih harus kelihatan, biar mukanya kelihatan lebih panjang dan kelihatan lebih tirus gitu. Kita lanjut lagi styling sekarang? Ya. Ada juga nih yang bertanya tapi lewat kolom komentar. Pertanyaannya adalah, apa sih perbedaan manfaat dari hair mask and hair spa? Biasanya itu treatment yang di salon ya. Kalau service di salon biasanya orang bilang kayak, oke, mau hair spa atau mau hair treatment? Hair treatment lebih buat kondisi rambut dan kesehatan. Kalau hair spa itu lebih buat pijet-pijet. Karena buat hair spa mereka pakai produk yang banyak dan itu cost-nya lebih murah. Karena nggak ada banyak nutrisi di dalam itu. Kalau treatment itu kita cuma taruh di ujung-ujung kayak hair masker, terus rambutnya jadi lebih sehat, jadi lebih bagus. Next ada Q&A dari @zununanisa. Kak Kiefer Lippens, rambut aku bergelombang tebal, cenderung berantakan nih saat kering. Wajah aku itu bulat dan nggak pede kalau dipotong pendek. Pengen dong diwarnain Kak rambutnya, kira-kira warna apa nih baiknya untuk aku? Kalau lihat fotonya dia juga, mukanya cantik ya. Tapi yang penting jangan potong rambut terlalu pendek. Dia bilang rambutnya juga frizzy. So yang penting juga kalau potongan, jangan potong layer terlalu pendek. Karena kalau layernya terlalu pendek, rambut suka ngembang dan jadi lebih lebih kelihatan berantakan. Jadi menurut saya
panjang itu bagus, potongan yang dia udah punya itu sudah bagus. Mungkin kalau dia mau ada layer dikit di bawah dagu, biar itu lebih framing pipinya, biar kelihatan dikit lebih tirus, itu juga bagus. Kalau coloring, kalau rambutnya udah frizzy dan udah bergelombang, lebih bagus kalau dia pilih satu color. Jangan dikasih highlights atau jangan pilih warna yang terlalu terang. Karena kalau rambut terlalu terang dan ada highlight, itu cahayanya, refleksi dari cahayanya kurang dapat. So, saya suggest lebih bagus kalau bikin warna yang lebih ke warna coklat, apalagi sama warna kulitnya dia kan. Lebih bagus kalau dia punya warna yang lebih calm, maksimal light brown. Kalau gitu kita back to the model. Yes. Ini next stepnya mau kita apain ini rambutnya? Kita buat menggunakan millennial wave teknik. Kita bikin belahan di sini ya. Rambut yang di atas. Belahannya 3/4 dari alis naik ke atas. Di sana kita mulai dengan belahan yang pertama, belahan yang kedua. Tapi yang penting dari wave ini, dari millennial wave, ujungnya harus lurus, nggak boleh ikut keriting. Karena kalau ujungnya ikut keriting nggak ada masalah, tapi wave-nya jadi lebih ke wave yang romantis, yang lebih glamor. Kalau ini jadi dikit lebih modern dan lebih buat buat pakai sehari-hari. So, wave-nya saya puter selang-seling. Ya. Jadi ini saya putar ke depan, yang ini saya putar ke belakang. Karena kita mau ada rambut yang contouring wajahnya, pipi sama tulang rahang. Jadi mukanya otomatis kelihatan lebih tirus. Next ada Q&A lagi nih dari @tasyapaning. Aku mau tanya nih, gimana cara mengatasi rambut yang mengembang? Soalnya rambut aku itu ngembang banget nih Kak, kalau misalnya enggak dicatok, tapi malah cenderung kering dan rontok kalau dicatok. Ya itu yang paling penting, pakai shampoo yang buat rambut yang bergelombang dan yang teksturnya kering. Dan pakai conditioner sama masker 1 kali seminggu itu perlu banget, apalagi kalau dia mungkin coloring rambut. Jadi yang penting jangan potong rambut terlalu pendek, atau kalau mau rambut sedikit lebih pendek nggak apa-apa, tapi layernya harus sedikit lebih panjang, biar rambutnya jadi lebih jatuh. Oke, ini kita sambil nge-styling, sambil cerita-cerita nggak apa-apa kali bener. ya? Iya. Tapi saya lagi mau kasih lihat pakai catokan curly. Jadi kalau kita lihat bedanya, tadi sama sini sama ini. Jadi ininya dikit lebih lurus, lebih jatuh, lebih enteng. Ini dikit lebih bervolume. Ya, kelihatan bener perbedaannya. Ya. Jadi yang pertama, yang di depan wajah, di atas, yang sini, saya keluarin. Jadi kita kasih jidatnya kelihatan lebih besar, biar mukanya kelihatan lebih panjang dan lebih tinggi dan lebih tirus juga. Oke, Kiefer, ini udah final looks-nya atau belum? Belum, ini masih harus diacak-acak sama dipisahin karena sekarang curly-nya terlalu jadi ya. Oke. Jadi kita harus fluff up curl-nya biar kelihatan lebih natural dan lebih bervolume. Oke, menggunakan apa, tangan atau sisir? Dua-duanya bisa. Kalau bisa pakai tangan itu wave-wave yang terpisah-pisah itu masih kelihatan. Kalau pakai sisir jadi lebih bergelombang yang bersatu. Wah, jadi ini final look ya, Kiefer? Yes. Oh, beda banget loh hasilnya yang tadi pertama sama yang kedua. Pasti kalian pemirsa di rumah penasaran kan gimana sih hasil dari tangan Kiefer ini.
Tapi harus sabar dulu. Nanti kita akan compare before dan afternya. Model yang kedua. Kiefer, ini udah ada Dinda model kedua kita. Jadi kalau saya lihat sekarang ke bentuk wajahnya Dinda kan, kalau kita lihat tulang pipi sama tulang rahang itu sebenarnya hampir sama ya. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi yang penting kan sekarang dia potong poni sendiri, dan cara dia potong sendiri itu nggak cocok sama bentuk wajahnya dia. Karena memang bagus kalau dia punya poni dikit buat menutupin dahinya, tapi ini terlalu lebar. Jadi sebenarnya keep sampingnya dari poninya dikit lebih panjang biar itu bisa tutupin tulang pipi sama rahangnya. Mukanya kelihatan lebih kecil dan lebih tirus. Jadi sebenarnya kalau kita mau potong rambutnya Dinda, yang saya mau kasih dia advice-nya, sampingnya harus dipanjangin dulu. Juga kita harus kasih volume ke rambutnya dia di atasnya biar mukanya kelihatan lebih shape, V-shape gitu. Dan total length-nya, bawahnya jangan terlalu pendek, tapi juga nggak terlalu panjang. Kalau terlalu pendek, nanti mukanya kelihatan lebih lebar karena sudah ada poni, rambutnya pendek, jadi nanti terlalu Dora the Explorer ya. Iya benar. Iya. Let's do it ya. Let's do it. Oke, kali ini saya potong rambutnya Dinda kering karena rambutnya dia bertekstur dan bergelombang. Satu hal yang saya sangat suka kalau rambutnya bergelombang atau keriting, itu potong rambutnya kering karena kita langsung bisa lihat hasil dari rambutnya. Karena kalau kita semprot rambutnya basah dan kita potong, itu nanti kalau kering pasti akan naik kan. Karena kalau basah, rambutnya pasti jatuh lebih berat. Jadi saya mau nanti kalau Dinda di rumah sendiri, styling rambut atau lagi males styling atau apapun, rambutnya tetap kelihatan bagus. Nah, udah mulai cutting area poni nih. Kiefer, aku punya pertanyaan nih untuk seputar poni. Kalau poni sendiri, apalagi poni depan, biasanya diambil dari mana sih? Kalau poni itu juga tergantung bentuk dari poninya kayak gimana ya. Kalau mau poni lebih lebar, kamu bikin triangle lebih lebar. Kalau mau poni yang lebih yang lebih narrow, yang lebih kecil, dibikin yang lebih kecil. Jadi ini dikeluarin. Dan kalau saya juga boleh kasih satu tip, poni dipotong selalu harus kering. Why? Karena kalau poninya dipotong kering, kita langsung bisa lihat, poninya bisa sepanjang berapa. Kalau dipotong kalau rambutnya masih basah, jadi nanti kalau habis keringnya rambutnya naik ke atas, jadi poninya nanti terlalu pendek. Apalagi kalau potong poni sendiri kan, coba aja dulu, sedikit dulu, baru ditambahin lagi, biar kita langsung bisa tahu, poninya harus sependek berapa. Nah, ini ada Q&A lagi nih, Kiefer, dari @bila807. Hai Kak Kiefer, Kak, aku mau tanya nih, kan rambut aku itu tipis. Supaya rambut aku terlihat lebih lebat, gimana sih styling yang benar, Kak? Terima kasih. So, sebelum styling, yang penting kasih produk yang seperti salt mist. Kan kadang-kadang ada spray buat styling rambut yang buat kasih tekstur ke rambut. Itu juga bagus kalau disemprot di akar, habis itu dikeringin. Tapi kalau dikeringin, rambutnya karena malas mungkin styling atau pakai catokan atau apapun, coba puterin kepala ke bawah. Terus kamu keringin sendiri, biar akar dari rambutnya lebih ngembang dan otomatis udah jadi lebih bervolume. Oke, kita lanjut nih, melanjutkan poni yang belum jadi ini. Kira-kira seperti apa nanti poninya jadinya?
Kiver, ada pertanyaan lagi nih di kolom komentar. Untuk tren rambut sekarang, untuk rambut pendek itu yang kayak gimana sih bentuknya? Pixie cut. Pixie cut. Pixie cut, ya pixie cut itu sekarang juga lagi tren, tapi ya itu juga tergantung ya. Kalau kamu punya wajah yang tirus, yang oval face shape, yang tulang pipinya yang tinggi, tapi tulang rahangnya lebih tirus, itu cocok. Tapi kalau mukanya dikit chubby ya, itu susah kalau dikasih rambut terlalu pendek karena nggak ada rambut yang bisa bentuk dari wajahnya lebih soft. Ini langsung aja kita ada Q&A lagi dari @Risa-Riandini itu. Aku mau tanya dong Kak, ini ada 2 pertanyaan sekaligus loh. Untuk bentuk wajah aku, rambut panjang cocok nggak sih? Soalnya aku sudah hampir 6 tahun potong rambut selalu pendek. Tapi sekarang pengen coba rambut panjang, kira-kira batas panjangnya sebagaimana? Kalau lihat bentuk wajahnya dia ya, kamu cocok sama rambut panjang. Tapi yang penting buat bentuk wajah kamu harus punya layer yang bisa menutupi rahang kamu sedikit biar muka kamu kelihatan lebih oval, bikin lebih bagus. Tapi kalau kamu mau punya rambut panjang, ya dia lebih bagus kalau total length-nya dari rambutnya di atas dada. Karena kalau dia nggak terlalu tinggi, itu pasti kalau rambut lebih panjang dia akan terlihat lebih pendek. Ya. Nah, pertanyaan kedua, saat pandemi kayak gini, ada nggak sih tips untuk hairstyling rambut sendiri di rumah? Mengingat nggak semua orang bisa styling rambut di salon, apalagi dengan kondisi yang belum kondusif seperti ini. Seperti beberapa contoh yang kita sekarang kasih lihat ya. Semoga kamu sekarang dapat beberapa tips and tricks tentang styling rambut, millennial wave. Sekarang saya juga lagi kasih satu contoh buat styling rambut yang lurus, yang lebih masuk, yang juga mungkin cocok sama rambut kamu juga. Terus kalau misalnya rambut dari Dinda ini mau diapain lagi nih? Tadi sepertinya udah aku lihat kalau udah di blow. Ya. Terus ini dicatok lagi, fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Karena rambutnya Dinda lumayan frizzy ya. Dan saya juga lihat kalau dia rambutnya habis di blow, pasti kalau dia keluar, itu pasti rambutnya jadi otomatis udah lebih ngembang. Jadi lebih bagus kalau kita habis di blow, kita tetap pakai catok buat paksa rambutnya dibikin untuk tetap lurus seperti terus. itu. Ya. Oke, ini sambil pengerjaan lagi dicatok, ada Q&A lagi nih Kiver dari @adani_anwar. Hai Kak Kiver, aku pengen nanya nih, kan rambut aku itu keriting dan pernah dicat. Gimana sih tips and triknya supaya rambut aku itu nggak kering dan frizzy? Jadi menurut saya itu potongan dari rambutnya dia cocok banget sama bentuk wajahnya. Jadi ini warnanya bagus, mungkin boleh sedikit lebih gelap, dikit aja. Jadi kalau dia mau rambut jadi kurang kelihatan kering, kamu harus pakai perawatan yang spesial buat rambut keriting. Karena itu bantu rambut kamu tetap bervolume seperti sekarang dan itu cantik buat kamu. Tapi itu akan menghilangin frizzy dari rambut kamu. Wah, yang ini udah selesai. Tapi pasti kalian penasaran kan gimana hasilnya? Masih sabar, karena masih ada satu model lagi yang akan di-styling oleh Kiver. Langsung aja kita panggilin model yang ketiga. Di sini udah ada Leona. Nih Leona rambutnya udah panjang dan udah diwarnai juga sepertinya kalau kelihatannya ini. Kira-kira mau kamu styling seperti apa rambutnya Leona ini? Kalau kita lihat ya, rambutnya dia udah masih lumayan sehat ya rambutnya dia. Terus warnanya juga masih cocok kan. Ini lebih ke balayage teknik yang dia punya. Itu ujungnya dikit lebih terang pada akarnya, tapi ada gradasi jadi nggak terlalu putus warnanya. Jadi itu bagus buat orang yang punya rambut yang coklat tapi tetap mau terang, tapi nggak mau terlalu sering touch up. Jadi kita potong poni kamu lebih pendek sampai curtain fringe, kan itu tren baru. Namanya curtain fringe, itu bagus sekali buat orang yang pengen punya poni, tapi yang mau menutupin rahang sama pipinya, biar mukanya tetap kelihatan tirus, tapi ada poni yang dikit, biar itu juga bikin rambut kelihatan lebih menarik dan lebih fresh. Selama aku mau cerita nih, tadi kan Leona sempat ngomong kan nggak mau dipotong pendek gitu kan. Apakah kamu pernah ada sesuatu gitu waktu kamu bekerja dengan artis, ada unexpected experience misalnya? Oh iya, pernah sih. Itu waktu saya kerja sama BCL, waktu dia performance. Terus sebelum dia mau naik panggung, kita lagi pikir kayak, aduh, kita
kita karena waktunya lagi mendadak ya, kita buru-buru terus kita kayak aduh kita harus bikin look yang beneran berbeda, tapi ya gimana ya, susah buat cari yang benar. Terus saya bilang, hey gimana ya kalau kita potong kuncir kamu aja, kita potong rambut kamu langsung pendek gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Iya, terus semua orang backstage-nya heboh kan, makeup artist sama semuanya kayak, oh my god gila loh, ini kamu beneran kayak potong rambutnya dia langsung pendek banget, tapi cocok karena dia mukanya apa ya, very manis dan tirus dan sebenarnya dia bisa kan kita udah lihat sebelumnya, dulu dia selalu punya mungkin rambut pendek, suka rambut panjang, dia selalu suka ganti rambut dan itu semuanya cocok sama dia. Dan dia juga suka bereksperimen. Kira-kira seperti apa nanti hasilnya dari tangan Kiver ini? Nah, Kiver, berikutnya ada pertanyaan dari @jezhua. Bisa dibilang rambut aku ini tipis. Selain itu, aku sering banget dibilang nggak pernah sisiran karena memang rambut aku ikal banget di bagian depannya aja. Padahal rambut aku udah panjang, pendek, berponi atau enggak, tetap aja dibilang nggak pernah sisiran. Tapi aku orangnya nggak suka catokan. Ada saran nggak sih untuk rambut aku yang seperti ini dan supaya terlihat lebih disisir alias rapih? Oh, rambutnya oke kok. Kayaknya nggak ada masalah dengan Nggak ada rambutnya masalah gitu juga nggak kan? Kan rapi. Kalau menurut saya paling suka look yang pertama, sih? Oke. yang poni samping dan total length-nya lebih ke setengah length karena tetap kelihatan fresh. Kalau buat tips and tricks buat kamu buat styling rambut yang tanpa pakai catok, mungkin bisa pakai hair dryer karena kamu bilang bagi yang di depan itu agak frizzy ya, agak keriting dikit gitu. Jadi kamu nggak perlu pakai catokan, tapi kamu bisa pakai hair dryer sama sisir yang bulat. Nah kalau kamu pakai hair dryer terus disisir, jadi kamu bisa, ini saya kasih lihat. Oke, dicontohin langsung. Contohin. Jadi sisirnya kamu taruh di bawah, hair dryernya di atas. Jadi ini bisa dilurusin. Jadi frizzy-nya itu hilang. Jadi itu lebih bagus. Tapi kalau nggak mau pakai alat panas atau nggak mau pakai hair dryer atau catokan atau apapun, lebih bagus kamu pakai serum. Atau mungkin pakai hairspray ya. Langsung kita kembali lagi ke model yang ketiga. Yes. Ini tadi udah sempat dipotong sedikit-sedikit ujungnya ya. Ya, sekarang kita mulai dengan potong poninya ya. Oke, Kiver, ngomong-ngomong soal color transformation nih, warna apa sih yang menurut kamu lagi tren saat ini untuk coloring rambut? Yang sekarang lagi face contouring highlight. Jadi itu sekarang tren kalau kamu lihat rambutnya Dua Lipa, Kylie Jenner. Itu mereka dua-duanya mereka mungkin dikasih balayage kayak highlight sedikit, tapi bagi yang di depan wajah itu kelihatan lebih terang pada rambut yang lain, biar itu lebih nyala di depan wajahnya. Oke, langsung aja kita lanjut. Ada Q&A lagi nih, Kiver. Itu dari @Zahra_Suhanda. Hai, rambut aku pernah dikeriting tahun lalu, jadi masih ada sisa keritingnya di bawah. Aku rencananya ingin mengganti style rambut yang tetap panjang dan ingin sekali mengganti warna rambut. Kira-kira style dan warna rambut apa yang cocok untuk wajah aku yang bulat? Kalau saya lihat rambutnya dia lumayan panjang ya. Tapi ujung-ujungnya itu di bleaching saya bisa lihat. Dan kalau juga ada bekas perm, keriting di rambut ujung, di ujung rambut itu susah karena kombinasi dari bleaching sama chemical keriting sama perm itu kombinasi yang sangat bahaya. Karena rambut
pertama rambut keriting udah bikin rambut kering. Tapi kalau dikasih bleaching, rambutnya kelihatan lebih kering, jadi lebih kering lagi. Jadi itu pasti sekarang mungkin nggak terlalu terlihat di foto, tapi I think mungkin rambutnya kering ya di ujung-ujungnya. Jadi kalau kita mau bikin rambutnya kelihatan lebih sehat, lebih bagus kalau dikasih satu color aja dulu sampai permnya hilang. Dari wajah dan kulitnya sendiri, Ya. lebih cocoknya warna gelap atau lebih terang? Kalau saya lihat dari fotonya, dia dua-duanya bisa, dua-duanya. Tapi menurut saya jangan terlalu jauh dari warna asli, karena nanti harus sering touch up kan. Ya, Rambutnya, tapi kalau oke. saya lihat potongan dari rambutnya itu bagus, cocok sama bentuk wajahnya. Dan mungkin menurut saya kalau saya boleh kasih advice, mungkin lebih bagus kalau dia potong rambutnya lebih pendek biar bekas bleachingnya semuanya hilang. Q&A selanjutnya itu ada dari @Nia Wulandari. Halo Kak Keeper Lippens, rambut saya sangat lurus dan cenderung cepat lepek. Karena saya nggak suka ribet, saya lebih suka potong pendek. Tapi bingung potongan seperti apa yang baik untuk muka saya yang bulat dan rahang saya yang kotak. Kalau untuk warna apa nih yang paling cocok dengan wajah dan kulit saya? Oh, kalau saya lihat oke. potongan dari rambutnya dia nggak terlalu pendek juga ya, setengah length itu bagus sih. Jangan potong rambutnya lebih pendek pada ini, itu masih harus tutupin bahunya. Dan mungkin bagus kalau kamu kasih layer dikit, biar itu bisa tutupin rahang sama tulang pipinya, biar itu langsung bisa contouring wajah kamu yang bagus. Dahinya tetap harus kelihatan, jangan potong poni. Kalau kulitnya dia lumayan terang ya, jadi kamu sangat cocok nih ya sama warna yang lebih ke hazelnut, chestnut. Kamu bisa pilih sendiri kalau kamu mau ada highlight atau satu tone, jadi rambut kamu lebih hidup mungkin. Nah, untuk rambut model kita ini Leona, apa kita harus lanjutkan ini atau mau sampai segini aja? Enggak, sekarang saya akan polish rambutnya Oke. dengan sisir bulat. Karena poninya kan agak bandel, jadi kita pakai sisir bulat biar kita bisa bikin poninya kelihatan lebih rapi. Wow, hasilnya nggak kalah kece dari kedua model tadi. Pasti fashion dan beauty di rumah. Penasaran dong ketiga model tadi looknya seperti apa sih setelah di styling oleh Kiver? Langsung aja kita lihat look dari ketiga model tadi before afternya. Wah, ini dia hasil final result dari styling yang udah kamu lakukan tadi dan semuanya kece-kece banget. Kiver, bisa sedikit cerita dong tentang style yang udah kamu buat hari ini? Bisa dong, kalau kalian lihat kan, yang pertama, Millennial Wave. Kan wave-nya effortless, itu bisa dipakai buat setiap hari kalau mau. Bisa buat acara special, tapi bisa juga buat casual. Yang kedua, itu adalah berponi. Kalau sekarang kan poninya harus di samping harus lebih dipanjangin ya. Tapi seperti kamu lihat looknya, saya kasih layer dikit biar rambutnya kelihatan lebih bervolume dan lebih tebal dan bertekstur, dan bawahnya juga kelihatan tetap lebih tebal.
Jadi rambutnya lebih kece dan lebih modern. Dan yang terakhir, kalau kalian lihat kan ini curtain fringe. Itu cocok banget sama orang yang suka punya poni, tapi juga suka berbentukin pipi sama rahang, biar tetap kelihatan tirus. Oke, semuanya cocok banget dengan postur wajahnya mereka, cocok banget dengan hairstyle yang udah kamu lakukan ya. Tapi Kiver, sayang sekali waktu kita sudah habis hari ini. Tapi aku happy banget hari ini karena aku belajar banyak mengenai perawatan rambut, terus juga memilih hairstyle yang cocok untuk kepribadian kita masing-masing. Happy banget aku tuh. Iya, aku juga, betul banget. Aku juga setuju banget dan aku suka banget aku bisa di sini ya. Dan semoga aku bisa menginspirasi buat kalian di rumah. Semoga kalian bisa styling rambut juga sekarang sendiri di rumah. Dan thank you so much untuk all the models and fashion beauty yang udah nonton di rumah aja. Aku ingetin buat kalian, jangan lupa untuk tetap di rumah aja loh. Iya, dan jangan lupa 3M ya, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Aku Amel dan Aku Kiver Lippens. see you next week di waktu dan hari yang sama. Karena minggu depan kami akan tetap live streaming di Instagram, Facebook, dan YouTube official Trans 7. Bye!